Pemirsa, seorang wanita menjadi otak perampokan pacarnya sendiri di Sleman, Yogyakarta. Ya, pelaku menyewa pria lain untuk membegal korban saat berada di objek wisata Kaliurang. Aksi begal menggunakan senjata tajam di kawasan objek wisata Kaliurang dibongkar petugas Polresta Sleman. Polisi mengamankan seorang wanita, DA, 34 tahun, yang menjadi otak pembegalan. Serta seorang pria, cewek, 22 tahun, yang melancarkan aksi begal terhadap Sumardi, 32 tahun. Aksi begal berawal dari Sumardi dan pelaku DA yang janjian untuk jalan-jalan ke Kaliurang. Saat dalam perjalanan, pelaku berhenti dan turun dari motor untuk menghubungi seseorang. Tak lama kemudian, pelaku cewek datang dan melakukan aksi begal menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban harus merelakan barang berharganya di bawah pelaku yang segera melarikan diri. Hasil penyelidikan, ternyata aksi begal ini sudah direncanakan DA jauh-jauh hari. Sementara pelaku begal, cewek, merupakan orang suruhan atau sewaan dari DA. Pelaku cewek mengaku jika diberi imbalan Rp1 juta, namun baru diberikan uang Rp700.000. Pelaku pertama itu satu orang, setelah dilakukan penangkapan terhadapnya yang bersangkutan, rupanya mengembang ke pacarnya itu pelaku kedua. Karena memang ada beberapa cekcok antara Bang Sumardi dan pacarnya tersebut terkait masalah finansial. Ada beberapa barang yang diminta sama si pacarnya. Akibat perbuatannya, pelaku cewek dan DA dijerat dengan pasal 365 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko Anyus melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana penjualan orang yang diduga disekap di negara Myanmar. Salah satu korban asal Sukabumi, Jawa Barat mengunggah video kondisi yang dihadapi mereka dan meminta pemerintah untuk membantu membebaskan mereka. Kami memohon pertolongan dan meminta bantuannya. Kami merupakan korban TPPO, jumlahnya 11 orang dan 2 orang terpisah sekapan dari tempat ini. Inilah video yang direkam salah seorang korban TPPO asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diduga sebagai tempat penyekapan bagi 11 WNI di wilayah Myanmar. Dalam video tersebut, para korban mengaku telah disekap selama 2 minggu dan tak hanya itu, mereka kerap mendapatkan siksaan dari pihak perusahaan. Para korban meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk dapat membebaskan dan memulangkan para korban ke Indonesia. Pak Jokowi selaku presiden yang masih menjabat, serta Pak Prabowo sebagai presiden yang terpilih sekarang, kami di sini yaitu melalui video dokumentasi ini memohon dan sangat memohon meminta pertolongan agar kami yang menjadi korban TPPO di Myanmar dan ada 2 teman kita yang sedang disekap di ruangan lain bisa segera dievakuasi. Diketahui sebelumnya 11 korban tersebut diajak oleh rekannya dan dijanjikan pekerjaan di Myanmar sebagai admin dengan iming-iming gaji besar. Namun saat tiba di Myanmar, korban dipekerjakan sebagai penipu online. Itu di angka nominalnya 12 juta, 13 juta. Mereka itu awalnya ditawarin kerja oleh temannya gitu kan, yang sudah bekerja di sana. Nah, untuk kerja di Thailand sebagai admin ya, salah satu admin di salah satu perusahaan. Ternyata setelah di sana itu dia bukan kerja di Thailand, kerjanya yaitu di Miyawadi ya, daerah konflik. Ada yang sudah baru 2 bulan, ada 3 bulan, ada yang 5 bulan. Jadi tidak sama gitu, ada beberapa tahapan keberangkatannya. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan proses pemulangan para korban. Namun penyelamatan para korban saat ini terkendala konflik yang melanda wilayah tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, gadis 14 tahun dijual oleh kakak tirinya ke 5 laki-laki hidung belang di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ya, pelaku rupanya sudah menjual korban sebanyak 3 kali dengan harga mulai dari Rp300.000 hingga Rp700.000. Dua orang laki-laki hidung belang ini ditangkap petugas Satreskrim Polres Pariaman.
Mereka membeli seorang gadis belia 14 tahun di Pariaman, Sumatera Barat. Selain itu, petugas juga mengamankan wanita R 16 tahun kakak tiri korban yang telah menjual adiknya ke 5 pria hidung belang. Korban dipaksa tersangka R melayani 5 laki-laki tersebut di sebuah lorong di kawasan Pantai Sunur, Kota Pariaman. Guna memuluskan aksinya, korban diancam tersangka dengan pisau. Sementara aksi bejat tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 kali dengan harga bervariasi, mulai dari Rp300.000 hingga Rp700.000. Untuk budaya eksploitasi dengan cara menjual mendapatkan keuntungan dan memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari oleh pelaku, yaitu tersangka. Saat ini 2 tersangka ditahan di Mapolres Pariaman. 1 tersangka lainnya ditahan di Lapas Anak Pariaman. Sementara 3 tersangka pria hidung belang lainnya masih buron. Ketiga tersangka bakal dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Meski dekat dengan sumber mata air yang jernih, salah satu kampung di Serang, Banten justru tidak mendapatkan akses air bersih. Untuk kebutuhan mandi dan cuci, warga mengandalkan air dari sungai yang keruh. Inilah kondisi warga Kampung Ciseke, Desa Batu Kuhung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, mereka mengandalkan air sungai yang keruh. Padahal Kampung Ciseke, Desa Batu Kuhung hanya berjarak 2 km yang di dalamnya terdapat sumber mata air Cirahap. Meski kondisi sungai kotor, warga tak punya pilihan. Tak hanya aktivitas mandi, cuci, dan kakus, bahkan untuk memasak, warga juga menggunakan air sungai ini. Dari sungai aja gitu, karena keadaannya dari sungai cuma kalau buat masak itu malam ngambil taruh di bak gitu. Namanya sungai apa ini, Pak? Sungai Ciseke Suwarna ya, Pak. Iya, untuk mandi kadang-kadang pakai minum ya, minum jeblokan itu mah dari sini ya. Dari sini ya enak. Kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi membuat kesehatan warga terancam. Kini warga berharap adanya bantuan penyaluran air bersih ke kampung mereka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Mirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMBC Polri yang kini berada di kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih Yasmin dan juga Aulia di studio. Pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Seperti yang Anda saksikan pada pagi hari ini di jam sibuk perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di antrian pada traffic light, di mana antrian pada traffic light ini mencapai 200 meter. Kemudian perlambatan kecepatan juga terjadi dengan kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Pondok Bambu. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati, tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lain, kemudian patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Di arah sebaliknya dari arah Tanjung Priuk yang akan mengarah ke arah Cawang Uki saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light, namun bisa kita saksikan bersama di mana masih ada kendaraan roda 2 yang memasuki jalur busway untuk menghindari kepadatan kendaraan. Perlu kami tekankan bagi pengendara roda 2 untuk menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan sehingga tidak menghambat arus lalu lintas di jalur busway. Kemudian di arah selanjutnya yang akan mengarah ke arah Pondok Bambu ataupun ke arah Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat di antrian traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 20 sampai dengan 30 km per jam. Dan bagi pengendara roda 2 kami harapkan Anda untuk menggunakan helm standar SNI demi melindungi kepala Anda saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Kemudian Aulia dan Yasmin, kami juga menginformasikan berdasarkan data SMS Korlantas Polri pada tanggal 11
September 2024 terjadi 271 kasus laka lantas dengan rincian 34 meninggal dunia, 45 luka berat, dan 342 luka ringan. Dari 271 kasus laka lantas tersebut, 38% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Dan penyebab laka lantas mayoritas dikarenakan gagal menjaga jarak aman, serta 95 kasus laka lantas terjadi karena pengemudi gagal menjaga jarak aman Anda. Dan untuk itu kami himbau bagi para pengguna jalan tentunya periksa kembali kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, Anda sendiri dalam keadaan sehat. Kemudian bawalah surat-surat kendaraan Anda. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui SMS Center kami di 9119. Yasmin dan juga Aulia, kembali ke Anda, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Beras Kalimalang. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencanangkan pembangunan MRT Lin Timur Barat fase 1 tahap 1 sepanjang 24,5 km. Fase 1 tahap 1 menghubungkan kawasan Tomang, Jakarta Barat hingga Medan Satria, Bekasi, Jawa Barat. Pembangunan MRT. Pemirsa, peresmian berlangsung di titik integrasi MRT Tamrin, Jakarta Pusat pada Rabu 11 September 2024. Jokowi mengatakan keberadaan MRT lintasan timur ke barat akan memberikan dukungan kepada Jakarta sebagai kota global dan juga aglomerasi. Proses pembangunan dari Tomang, Jakarta Barat hingga Medan Satria, Bekasi diperkirakan memakan waktu selama 6 tahun. Dengan demikian, operasional baru akan berlangsung pada 2031 mendatang. 2019 telah kita operasikan. Moda MRT akan kita bangun lagi untuk MRT lintas timur barat fase 1, yaitu dari Medan Satria ke Tomang panjang 24,5 km. Ini akan memberikan dukungan pada Jakarta sebagai sebuah kota global, Jakarta sebagai sebuah kota aglomerasi dengan di sekitarnya, dan peradaban itu betul-betul peradaban transportasi yang modern, betul-betul hadir setelah MRT itu nantinya selesai semuanya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kemarin mereshuffle kabinet dengan melantik Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial menggantikan Tri Risma hari ini yang mundur untuk Pilkada Jawa Timur. Ya, usai dilantik, Gus Ipul langsung serah terima jabatan dengan pelaksana tugas Menteri Sosial Muhadjir Effendi. Tahun 1945. Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi kembali melantik menteri baru. Presiden melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebagai Menteri Sosial. Kursi Menteri Sosial kosong, usai Tri Risma hari ini menyatakan mundur agar bisa fokus mengikuti kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024. Usai dilantik, Gus Ipul didampingi pelaksana tugas Menteri Sosial Muhadjir Effendi langsung mendatangi gedung Kementerian Sosial. Serah terima jabatan dari Muhadjir Effendi kepada Gus Ipul dilakukan di Aula Gedung Aneka Bakti Kemensos RI, disaksikan oleh jajaran Kementerian Sosial. Dalam sambutannya, Muhadjir menyampaikan agar Gus Ipul bisa menjalankan tugas dengan kerjasama yang baik dengan jajaran Kementerian Sosial. Sementara itu, Gus Ipul menyatakan akan langsung berkoordinasi dan menggelar rapat dengan jajaran Kemensos untuk memetakan masalah dan pekerjaan rumah yang masih ada di Kementerian Sosial, salah satunya terkait data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Data dinamis sebenarnya ya, data dinamis yang bisa sewaktu-waktu berubah karena meninggal atau karena hal-hal lain, pindah tempat yang nggak lapor itu banyak sekali. Yang kadang-kadang tidak diinput gitu oleh petugas di lapangan, baik oleh kabupaten kota ya maupun juga oleh petugas-petugas Kemensos sendiri. Jadi memang data ini patut untuk dicermati perkembangannya, dan kita sudah punya tim ya
yang coba mengikuti dinamika itu. Meski hanya mengisi jabatan Mensos selama 40 hari ke depan, Gus Ipul rela meletakkan jabatannya sebagai Wali Kota Pasuruan. Dari Jakarta, Stephen Patinama melaporkan. Pemirsa, Menko PMK Muhadjir Effendi angkat bicara terkait rencana pemerintah untuk memotong kembali gaji pekerja swasta dalam program pensiun tambahan wajib. Muhadjir menilai urgensi pemangkasan gaji pekerja untuk program tersebut lemah. Apalagi saat ini pekerja sudah memiliki 5 jenis jaminan hari tua. Rencana pemerintah untuk memangkas kembali gaji atau upah pekerja dalam program pensiun tambahan wajib mendapat respon dari sejumlah pihak termasuk Menko PMK Muhadjir Effendi. Menurut Muhadjir, penarikan dana pensiun tambahan dikhawatirkan membuat pekerja kelas menengah di Indonesia semakin rentan. Selain daya beli yang masih lemah, upah pekerja kelas menengah saat ini masih belum sesuai. Selain itu, para pekerja juga telah mempunyai lebih dari 5 jenis jaminan hari tua. Untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan hari tuanya kan, tetapi harus dipertimbangkan soal penarikannya itu, iurannya itu, pemotongan iuran itu. Karena sebagian besar gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata ya. Tapi tentu itu sudah dipertimbangkan matang oleh pihak pengusul. Karena sekarang jaminan ini sudah mencakup 5 ya untuk tenaga kerja kita itu, mulai dari jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, terus jaminan yang terakhir jaminan kehilangan pekerjaan kan. Sebetulnya sudah cukup representatif asal itu dilaksanakan. Rencana pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Namun, potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja, melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Jadi rekan-rekan media, isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada, ya belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanatkan dalam Undang-Undang P2SK. Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk ya dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. OJK mencatat selama ini para pensiunan hanya menerima 10 hingga 15% dari gaji terakhir mereka. Sedangkan standar Organisasi Perburuhan Internasional jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 40%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengguna jalan tol dalam kota perlu mempersiapkan saldo uang elektronik tambahan. Ya, pasalnya dalam waktu dekat pemirsa akan ada penyesuaian tarif pada ruas tol tersebut. Lalu apakah kenaikan tarif tol ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan? Kita lihat. Tarif di beberapa ruas jalan tol dalam kota akan mengalami kenaikan sesuai keputusan Menteri PUPR. Penyesuaian harga dilakukan sebagai imbas dari inflasi yang terjadi dari tahun ke tahun. Ruas jalan tol dalam kota yang mengalami kenaikan tarif meliputi jalan tol Cawang Tomang Pluit dan Cawang Tanjung Priok Ancol Timur Pluit. Penyesuaian tarif tol ini pun dikeluhkan warga karena dianggap tetap tidak bisa menyelesaikan kemacetan yang kerap terjadi di dalam tol. Tol dalam kota ini tarifnya akan naik, Pak? Kalau kita sih nggak setuju ya, soal biar katanya gitu aja udah macet terus ya. Gimana kalau ibaratnya nggak ini sih setuju aja kalau nggak macet sih. Tarif tol dalam kota bakal naik, gimana tanggapannya? Ya nggak setuju karena paling biaya makin bengkak ntar. Tarif ini naik, tapi lebih lancar gimana? Ya tapi ya sama aja, tetap aja macet.
Adapun tarif tol dalam kota saat ini golongan 1 Rp10.500, golongan 2 dan 3 Rp15.500 dan golongan 4 dan 5 Rp17.500. Dari Jakarta, Wenda Nura, Abdul Rosid, Ainis melaporkan. Pemirsa, bursa susunan kabinet baru terus bermunculan di publik. Ya, salah satunya dipicu pernyataan adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto Hashim Joyo Hadikusumo, yang mana Hashim menyatakan sejumlah posisi menteri akan diisi oleh tokoh-tokoh alumni SMA Taruna Nusantara. Mendekati pelantikan presiden dan wakil presiden baru, susunan kabinet selalu saja menjadi topik yang hangat. Salah satu yang memancing keingintahuan publik adalah pernyataan Hashim Joyo Hadikusumo, adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hashim menyatakan 4 jabatan menteri di kabinet Prabowo Gibran sudah dipastikan diisi oleh tokoh lulusan SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah. Memang cukup banyak alumni SMA Taruna Nusantara di sirkel Prabowo Subianto. Yang menonjol adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, yang kini menduduki jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ketua BPN. Berikutnya Sudaryono, Wakil Sekjen Partai Gerindra yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Sugiono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum serta Wakil Ketua Harian DPP Partai Gerindra. Keempat ada Simon Aloysius Mantiri yang menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Pertamina menggantikan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Prasetyo Hadi kini menjabat sebagai Ketua Organisasi Kaderisasi Keanggotaan DPP Partai Gerindra, juga duduk sebagai anggota Komisi 2 DPR RI. Terakhir ada Rahmat Kaimuddin yang bergabung dengan Kemenko Marves sebagai penasihat khusus Menteri Bidang Pengembangan Teknologi Berkelanjutan. 3 hingga 4 dari nama-nama tersebut digadang-gadang menjadi kandidat kuat pengisi kabinet Prabowo Gibran. Terlebih, Prabowo sempat menyatakan keinginannya agar menteri di kabinetnya berusia di bawah 50 tahun. Agus Harimurti disebut-sebut telah diplot untuk jabatan Menteri Pertahanan atau Menteri Lingkungan Hidup. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo berhasil menempatkan banyak kadernya sebagai anggota legislatif di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Manado, Sulawesi Utara, pemirsa, satu kader terbaik Partai Perindo berhasil duduk di kursi Dewan Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu di Palu, Sulawesi Tengah, 2 kader Partai Perindo juga berhasil masuk parlemen daerah. Sebanyak 45 anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara terpilih resmi dilantik untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 mendatang. 1 diantaranya merupakan kader terbaik Partai Perindo, Normans Luntungan. Normans akan berusaha mewujudkan visi misi Partai Perindo untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Tentunya sesuai dengan logo dari Partai Perindo ingin mensejahterakan masyarakat. Jadi tentu program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat akan kami kedepankan. Karena untuk semua kader kami yang sudah dilantik dari provinsi kabupaten kota, kami melayani masyarakat dengan tulus. Sementara itu di Palu, Sulawesi Tengah, 2 kader Partai Perindo juga dilantik sebagai anggota DPRD, yakni Renhard Vester Tama dan Andika Riansa Mustaqim. Keduanya dilantik bersama 35 anggota DPRD lainnya. Kami bisa mempercayakan masyarakat kepada saya untuk menjadi yang menginspirasi bagi masyarakat yang bisa. Para anggota legislatif dari Partai Perindo yang telah terpilih akan terus berjuang dan berkomitmen untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, sebanyak 30 orang anggota DPRD terpilih mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Di dalam pelantikan tersebut, satu sosok anggota DPRD terpilih menarik perhatian publik lantaran memiliki 4 orang istri dengan 22 orang anak. Dan berikut liputan selengkapnya. Memasuki ruang rapat DPRD Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, 30 anggota DPRD terpilih disambut tarian adat Sumba Timur. Para anggota DPRD terpilih didampingi istri dan atau suaminya. Proses pelantikan berjalan hikmat. Namun satu sosok anggota DPRD terpilih menjadi perbincangan publik. Tak hanya di Kabupaten Sumba Timur atau di NTT, tapi juga di banyak tempat. Sosok itu adalah Luncika Borang, anggota DPRD terpilih yang merupakan politisi PDIP Perjuangan.
Lunci mendadak viral karena sempat membawa 4 orang istrinya ke gedung DPRD. Upaya untuk bertemu dengan Lunci tidak bisa dilakukan di gedung DPRD. Namun, iNews secara eksklusif mewawancarai Lunci di sela acara syukuran yang dilaksanakan kerabatnya di Kelurahan Hambala, Kota Waingapu. Berikut wawancara iNews dengan Lunci Kaborang bersama 4 istrinya, yakni Menggiri, Lika Marambahau, Lika Liu, dan istri keempat Francisca Galambaya. Doanya semua ya? Doanya semua. Ketika pertengahan caleg juga Pak wartawan, saya juga mau berputus asa. Saya mau tidak mau sudah lagi lah, karena capeknya, namanya politik ini punya ongkos politiknya tinggi. Jadi saya bilang istri saya, maju saja, karena memang kita punya keringat sama-sama. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umba Analodu, iNews melaporkan. Anda kembali di Sintu Today, pemirsa. Kontingen tuan rumah Provinsi Sumatera Utara kembali menambah perolehan medali emas Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024 melalui cabang olahraga dance sport. Ya, para atlet dance sport Sumut berhasil meraih 3 emas dari 6 kategori yang diperlombakan. Bertempat di Ballroom Hotel Santika, para atlet PON dari cabur dance sport resmi mulai pertandingan. 6 kategori di pertandingan pada hari pertama yaitu Breaking Boy, Pre-Amateur Standar, Pre-Amateur Latin, Synchronized Standard, Line Dance Sport, Cha-Cha Jive, dan Traditional Dance Sport. Hasil gemilang diraih Sumatera Utara yang sukses mengantongi 3 medali emas dari 3 kategori yaitu Breaking Boy diraih Farhan. Pre-Amateur Standar diraih Kevin Disco, Khairi Nisa, sementara Stebadi mendapatkan emas dari kategori Cha-Cha Jive. Persiapan dari 2 tahun yang lalu, terus gue sempat cedera di tahun 2023, tuh tepatnya di Agustus, sampai gue baru mulai latihan lagi tuh di Januari atau Februari, jadi sempat break lah. Sedikit stres ya guys, karena cederanya juga ACL, bukan yang cedera kayak ankle, kesleo dikit, tapi ada masalah dengan ligamen gue. Dengan tambahan 3 medali emas dari dance sport, kontingen tuan rumah Sumut telah mengkoleksi 20 emas dan berada di urutan keempat klasemen medali. Urutan pertama klasemen medali PON ke-21 masih dipuncaki kontingen Jawa Barat, kemudian Jakarta di urutan kedua, serta Jawa Barat pada posisi ketiga. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, atlet renang asal Jawa Barat Aflah Fadlan Prawira berhasil mendulang emas dari cabur renang 10.000 meter perairan terbuka di PON Aceh Sumatera Utara. Ya, perlombaan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara, dan Fadlan mencatatkan waktu 2 jam 11 menit 51 detik. Aflah Fadlan Prawira mencatatkan prestasi cemerlang dengan meraih medali emas di nomor 10.000 meter putra pada ajang Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut. Ia mencatatkan waktu 2 jam 11 menit 51 detik dan mempersembahkan medali emas bagi kontingen Jawa Barat. Cabang olahraga renang perairan terbuka ini berlangsung di Pantai Bahari Perairan Danau Toba, Kabupaten Simalungun yang dihadiri oleh ribuan penonton. Sebagai atlet yang telah mewakili Indonesia di berbagai kejuaraan internasional, Aflah Fadlan Prawira menaruh harapan besar agar prestasinya di ajang PON kali ini dapat mendorong minat anak-anak muda untuk menekuni olahraga renang. Alhamdulillah saya bisa meraih prestasi terbaik di PON, mengawali PON ini dengan prestasi terbaik. Ini PON ketiga kali saya, termasuk di nomor yang sama juga di 10.000 meter. Ya tentunya sangat bersyukur. Di peringkat kedua, Alexander Adrian dari Sulawesi Tengah berhasil merebut medali perak dengan catatan waktu 2 jam 15 menit 56 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh atlet Jawa Timur, Dimas Permana Taufik dengan waktu 2 jam 16 menit 16 detik. Dari Danau Toba, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, tim judo Jakarta mendominasi final PON Aceh Sumatera Utara yang berlangsung di gelanggang mahasiswa Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Tim Jakarta berhasil meraih 4 medali emas dari 6 nomor yang dipertandingkan. Medali emas berhasil Muhammad Jamil Reza peroleh dari nomor 55 kg, sementara dari nomor 45 kg putri diperoleh Syifa Aulia. Dan nomor 48 kg putri oleh Meli Marta Rosita, serta nomor 52 kg putri oleh Maria Mars Maharani. Muhammad Jamil Reza menaklukkan Muhammad Rizky Maulana dari Jawa Barat dengan iPon mengakhiri laga pertandingan dengan skor 10-0. Sementara, medali perunggu untuk kategori ini jatuh kepada Ilham Fadilah dari Papua dan Iqbal Juriski dari Sumatera Selatan. Di nomor 45 kg putri, Syifa Aulia meraih kemenangan tipis 1-0 atas Windy Ardana dari Jawa Barat. Sementara medali perunggu diraih oleh Hagia Sofia Raditya dari Yogyakarta dan Nikadek Desi Kartikasari dari Bali. Tim Jawa Barat menunjukkan performa gemilang dengan meraih emas di nomor 60 kg putra melalui Muhammad Fatur Rahman. Sementara di nomor 66 kg melalui Dewa Kadek Rama Warna Putra. Berikut perolehan medali sementara Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, putri sulung Irfan Hakim, Aisyah Hakim menjadi sorotan usai namanya masuk dalam kontingen olahraga berkuda di ajang bergengsi PON 2024. Begitu juga Sai Halilintar yang awalnya disebut masuk dalam daftar atlet golf PON 2024 akhirnya gagal karena telat melengkapi syarat NPWP. Inilah momen skuad tim atlet berkuda daerah khusus Jakarta, termasuk anak Irfan Hakim, Aisyah Maidina Hakim yang bertolak menuju ajang PON 2024. Dalam unggahan Instagramnya, Irfan Hakim tampak memeluk dan mendoakan Aisyah saat momen pelepasan ajang olahraga nasional tersebut. Sosok Aisyah Maidina Hakim, anak sulung Irfan Hakim, menjadi perbincangan publik lantaran namanya tercantum sebagai atlet dalam cabang olahraga berkuda equestrian di PON 2024. Meski Aisyah sempat mengalami sejumlah kendala sebelum keberangkatannya, mulai dari kaki kudanya yang pincang hingga gigi kuda yang patah, kendala tersebut kini sudah tertangani. Oke, lanjut. Selain bangga dan meminta doa pada netizen, Irfan juga berharap Aisyah bisa membawa medali emas dan membanggakan masyarakat Indonesia. Pulang membawa bahagia dan kabar gembira, dapat emas, insya Allah yang terbaik. Amin, doain ya guys. Bye, assalamualaikum. Aisyah yang masih duduk di bangku SMP di Nizamia Andalusia School rencananya akan mengikuti kejuaraan pada 16 September 2024 mendatang. Selain Aisyah Maidina Hakim, public figure lain yang juga mengikuti ajang PON 2024 yakni Sai Halilintar. Dalam cabang olahraga golf PON ke-21 tersebut, YouTuber berusia 22 tahun ini awalnya masuk dalam daftar 16 atlet golf yang akan bertanding di PON 2024. Namun sayangnya pada 1 Agustus 2024 lalu, manajer tim PON cabang olahraga golf Provinsi Banten menyebut Sai Halilintar dinyatakan gagal mengikuti PON 2024 lantaran belum melengkapi persyaratan administrasi. Pihak Sai Halilintar diketahui telah melengkapi syarat pemberkasan hingga terbitnya SK terkait atlet yang akan bertanding pada PON ke-21 tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan bonus kepada 14
peraih medali di Paralimpiade 2024. Iya, besarannya sama dengan peraih medali Olimpiade, di mana peraih emas berhak membawa pulang bonus 6 miliar rupiah. Penyerahan bonus kepada 14 peraih medali di Paralimpiade Paris 2024 digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu. Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas, 2 miliar 750 juta untuk peraih medali perak, dan 1 miliar 650 juta rupiah untuk peraih medali perunggu. Penyerahan bonus didampingi Menpora Dito Aryo Tejo dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Jokowi menyebut jumlah medali yang diraih mencetak sejarah baru. Saya sangat gembira dan bangga karena dalam ajang tersebut kontingen Merah Putih berhasil mencetak sejarah baru seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menpora, berhasil membawa 14 medali, 1 medali emas, 8 medali perak dan 5 medali perunggu. Sementara para kontingen yang belum dapat medali juga mendapat apresiasi sebesar 250 juta rupiah. Pelatih dan asisten pelatih juga akan mendapatkan penghargaan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam melahirkan para juara. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, RCTI Plus menggelar nonton bareng pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia bertajuk Off Air Super Show Sport Garuda di Dadaku. Ya, kegiatan yang digelar di Ion Mall Delta Mas Cikarang ini dihadiri ribuan pengunjung yang mendukung Timnas Indonesia serta turut dimeriahkan oleh sejumlah artis tanah air. Sejumlah artis tanah air seperti Aldi Taher dan Ririn Dwi Ariyanti turut memeriahkan nonton bareng Timnas Indonesia melawan Australia di Ion Mall Delta Mas Cikarang. Bertajuk Off Air Super Show Sport Garuda di Dadaku, RCTI Plus menyelenggarakan nobar yang dihadiri lebih dari 3.000 pengunjung ini sekaligus untuk memfasilitasi para supporter Timnas Indonesia yang tidak bisa memberikan dukungan langsung di Stadion GBK Jakarta. Jadi RCTI Plus itu berkomitmen untuk bisa memfasilitasi antusias dari para pengguna aplikasi RCTI Plus ya, yang sangat mengidolakan Timnas Indonesia, yang menunggu-nunggu kapan jadwal pertandingan Timnas Indonesia ini bermain gitu kan, dan mereka pengen banget bisa mendukung skuad Garuda ini gitu. Makanya kita bikin nobar, kita bareng-bareng ya kan, bersama-sama buat dukung Timnas. Luar biasa lomba, seru banget, mereka semangat ya, mereka memberikan support buat Timnas. Tadi sempat kita pemanasan dulu, nyanyi bareng, mereka joget, semua seru banget untuk mendukung tim Garuda Indonesia. Hasil imbang 0-0 antara Indonesia dan Australia tidak membuat para pecinta sepak bola kecewa. Karena event ini juga disertai dengan berbagai macam hiburan, mulai dari dance performance sekolah-sekolah unggulan di Indonesia dan sanggar tari, hingga game seru yang setia menemani para pengunjung yang hadir. Rencananya RCTI Plus akan kembali mengadakan nobar bertajuk Off Air Super Show Sport Garuda di Dadaku di bulan depan sebagai bentuk dukungan penuh untuk Timnas Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jen Cahyani, Rama Romadona, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, dalam menyambut Hari Literasi Nasional, MNC Peduli memberikan pelatihan dan edukasi bagi anak-anak Taman Baca Masyarakat Situ Rompong di Tangerang Selatan, Banten. Anak-anak tersebut diperkenalkan tentang seputar profesi jurnalis dan juga broadcasting serta literasi digital yang disambut secara antusias. Keceriaan anak-anak nampak terlihat saat tim MNC Peduli mendatangi Taman Baca Masyarakat Situ Rompong Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Kehadiran tim MNC Peduli ini dalam rangka memperingati Hari Literasi Nasional serta memberikan buku bacaan dan pendidikan gratis. Dalam kesempatan ini, para anak-anak diperkenalkan tentang dunia jurnalistik dan broadcasting televisi. Tak hanya itu, para anak-anak ini juga menuliskan inspirasi cita-cita masa depan mereka pada selembar kertas yang telah disediakan dan dibaca secara bersama-sama. Dijelaskan tentang profesi, challenge teka-teki, sama pertanyaan yang di depan tadi. Harapan aku buat di Taman Baca yaitu semakin banyak anak-anak yang datang buat belajar dan semakin banyak orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk belajar di Taman Baca ini. MNC Peduli juga memberikan laptop dan buku bacaan bagi anak-anak TBM Situ Rompong
agar giat dalam belajar serta memahami perkembangan digital demi mewujudkan generasi cerdas anak bangsa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina kemarin menghadirkan 6 terpidana untuk memberikan keterangan. Pemirsa, 6 terpidana yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya dan Supriyanto hadiri sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Belum, oke. Sampai ke unit narkoba. Terpidana Hadi Saputra tak kuasa menahan tangis saat dirinya menceritakan proses penangkapan bersama dengan terpidana lainnya tahun 2016 silam. Sambil menangis dengan suara bergetar, Hadi menceritakan perlakuan biadab yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada dirinya bersama yang lain. Terus waktu itu saya mendengar anggota itu ngomong, tiba-tiba udah catetin aja nama teman-teman kalian. Itu aja Pak. Terus nggak selang lama itu saya mendengar saya Pak. Apa? Izin yang majelis yang mulia. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. Di situ Jaya bilang bahwa si Eko yang nguber, Hadi yang mukul. Tiba-tiba mendengar Eko yang menguber dengan Eko yang Kembali 6 terpidana kasus Vina Eki akan dilanjutkan hari ini di PN Cirebon. Dan agenda hari ini masih mendengarkan keterangan saksi dari pihak pemohon. Ya, pemirsa, ke-6 terpidana kasus Vina kembali melanjutkan sidang peninjauan kembalinya hari ini. Agenda sidang hari ini masih dalam tahap pembuktian dengan mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Pihak terpidana selaku pemohon rencananya akan menghadirkan 19 orang saksi pada hari ini. Diketahui dalam sidang PK ini, kuasa hukum terpidana sudah menyiapkan sebanyak 39 orang saksi yang terdiri dari saksi fakta dan juga saksi ahli. Sebelumnya, ke-6 terpidana telah memberikan kesaksiannya di persidangan terkait adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota kepolisian pada 2016 silam. Ke-6 terpidana mulai dari Hadi Saputra, Eka Sandi, Supriyanto, Jaya, Eko Ramdhani, dan Rivaldi menceritakan proses penyiksaan yang begitu sadis oleh anggota polisi dan juga memaksa mereka untuk menandatangani BAP yang telah diisi. Seluruh pengunjung ruang sidang sempat terdiam saat tangis dari para terpidana ini pecah ketika bercerita sambil mengingat-ingat kembali peristiwa kelam tersebut.